Ibuku, haluan hidupku. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke ambin pelupuh bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain baju putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jari dijomukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok emang-emang menerangi bilik anyaman bambu berukuran 2 x 3 meter persegi. Ayo bobo sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh, lalu bantu ibu masak, atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelalak kesana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-elus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan gimana bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dulu sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari, ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapat ikan. Namun, saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. Tolong aku, jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup, teriak ikan itu. Petani itu terkejut, tetapi rasa iba menguasai hatinya. Baiklah, aku akan melepaskanmu, katanya. Lalu ia mengembalikan ikan itu ke sungai. Tak disangka, ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu berkata, aku sebenarnya adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Karena kebaikanmu, aku akan menjadi pendamping hidupmu. Tetapi dengan satu syarat, jangan pernah memberitahukan kepada siapapun bahwa aku berasal dari ikan. Petani itu menyanggupinya, dan mereka menikah. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir adalah anak yang cerdas, tetapi ia sangat rakus dan sering membuat ayahnya kesal. Suatu hari, karena kesal melihat kelakuan Samosir yang tidak menuruti perkataannya, sang petani marah besar dan secara tidak sengaja berkata, dasar anak ikan. Istri petani mendengar itu dan langsung bersedih. Ia mengatakan, kau telah melanggar janjimu. Sekarang aku harus kembali menjadi ikan. Setelah berkata demikian, wanita itu menghilang. Dan tak lama kemudian, terjadi banjir besar. Air memenuhi lembah tempat mereka tinggal, hingga membentuk sebuah danau besar. Samosir yang berada di tengah danau akhirnya menjadi pulau kecil yang dikenal sebagai Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Aku diam mendengarkan cerita ibu, sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Para ilmuwan menjelaskan bahwa Danau Toba terbentuk dari letusan gunung berapi super yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, menghasilkan kawah besar dengan diameter lebih dari 100 km. Letusan tersebut juga mempengaruhi iklim global dan hampir menyebabkan kepunahan manusia. Kawah yang ditinggalkan oleh letusan itu kemudian terisi air dari hujan selama ribuan tahun, hingga membentuk Danau Toba yang kita kenal sekarang. Pulau Samosir yang berada di tengah danau adalah bagian dari kubah lava yang muncul akibat aktivitas vulkanik setelah letusan tersebut. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran. Yang betul yang mana, Bu? Dengan antusias sambil tersenyum ibu menjawab, semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi.
Tapi ibu segera menyambung, "Ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi." Aku pejamkan mata, tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku, dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyemburat keemasan pertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini, kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor geologi, aku tulis di buku harianku, "Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari ibu yang tak terukir nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar."